abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Menes yang alhamdulillah bisa hadir pada acara ini. Yang kami hormati Ketua PPK Kecamatan Menes Bapak Abdul Najis. Yang kami hormati Ketua PPS Desa Menes. Beliau sekarang kurang sehat sebenarnya, namun memaksakan diri untuk bisa hadir di tengah-tengah kita semua. Tak lupa anggota dan sekretariat PPS Desa Menes serta bapak-bapak dan ibu-ibu calon anggota KPPS dari 19 TPS Desa Menes yang alhamdulillah hadir di tempat ini. Semoga pada hari ini kita mendapatkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan jingle pemilu tahun 2024. Yang ketiga, pembacaan surat keputusan Ketua KPU Kabupaten Pandeglang yang akan dibacakan langsung oleh Ketua PPS Desa Menes. Yang keempat yaitu pengambilan sumpah oleh Ketua PPS. Yang kelima, penandatanganan berita acara pelantikan. Yang berikutnya pembacaan fakta integritas, dan yang ketujuh penandatanganan fakta integritas. Berikutnya sambutan-sambutan dari Ketua PPS, dari Kepala Desa Menes, juga dari Ketua PPK Kecamatan Menes. Dan terakhir itu pembacaan doa. Hadirin sekalian, untuk meningkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya apa boleh mengikuti. Waalaikumsalam warahmatullahi Fakta integritas anggota kelompok
penyelenggara pemungutan suara pemilihan umum tahun 2024. Mohon diikuti. Pemilu adalah titik awal strategis Pemilu adalah awal titik strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. bagi perbaikan kualitas demokrasi. Oh ya, terlalu banyak, mohon maaf. Nanti ada poin-poin yang harus diikuti. Saya ulangi, fakta integritas anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara pemilihan umum tahun 2024. Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan, dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan, ada harapan yang besar dari rakyat agar pemilu terselenggara dengan penuh integritas. Demi masa depan demokrasi, negara, dan bangsa yang lebih baik, pada hari ini, Kamis, tanggal 25 bulan Januari tahun 2024, bertempat di Aula Kantor Desa Menes, saya mohon diikuti. Saya anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara. Saya anggota kelompok pemungutan suara. Bertekad untuk bekerja keras. Bertekad untuk bekerja keras. Menyelenggarakan pemilu. Menyelenggarakan pemilu. Dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia. Dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia. Selama dalam jabatan kami sebagai berikut. Selama jabatan kami sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pemilu berdasarkan asas langsung. Menyelenggarakan pemilu berdasarkan langsung. Umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Secara profesional, efektif, dan efisien. 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat TPS yang telah ditetapkan oleh KPU dengan bersungguh-sungguh, transparan, dan tanggung jawab. 3. Memperlakukan secara adil, imparsial, dan non partisan kepada peserta pemilu dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali. 4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi, dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara. 5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas pemilu dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas, non partisan, dan adil. 6. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun, baik secara langsung atau tidak langsung, yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip pemilu.
yang menyimpang dari prinsip-prinsip pemilu, yang jujur dan adil bagi peserta pemilu. Calon peserta pihak-pihak calon peserta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu. yang memiliki preferensi politik tertentu. 7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi. Kolusi dan nepotisme. 8. Mencegah terjadinya pelanggaran pemilu oleh peserta. Simpatisan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. 10. Membantu KPU dalam menyelenggarakan pemilu. 11. Bekerja sama pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu, jujur dan adil. Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai ketentuan perundang-undangan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ketua KPPS 1 yang telah membacakan fakta integritas. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan dan fakta integritas. Masih Ketua KPPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum pada pelantikan KPPS untuk pemilu tahun 2024, 25 Januari 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan anggota KPU, KIP Kabupaten Kota, Ketua dan anggota PPK atau PPD, Ketua dan anggota PPS, pejabat dan staf sekretariat KPU, KIP Kabupaten Kota, PPK dan PPS. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkenannya kita semua pada hari ini dapat bersama-sama menghadiri dan mengikuti pelantikan KPPS untuk pemilu tahun 2024. Semoga selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang saya hormati, KPPS sangat penting perannya sebagai penyelenggara pemilu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satu tugas KPPS adalah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara atau TPS. Pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 dilakukan pelantikan KPPS sebanyak 5.741.120 orang untuk 820.161 TPS. Lokasi pelantikan KPPS tersebar pada 71.000 titik. Pelantikan pada hari ini juga ditandai dengan penanaman 5.798.898 bibit pohon secara serentak di lokasi pelantikan. KPU menyadari dengan tercetaknya banyak logistik pemilu berbahan baku kertas memberikan dampak signifikan terhadap kelestarian alam. KPU memandang pentingnya penanaman bibit pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.
Total kebutuhan kertas dalam berbagai jenis untuk logistik pemilu 2024 sekitar 65.998 ton atau setara dengan 65.998.000 kilogram kertas. Kebutuhan tersebut dapat diganti dengan menanam 5.709.898 bibit pohon. Maka diharapkan setiap bibit pohon akan mengganti 11,6 kg kertas. Berdasarkan hal tersebut, maka apabila dihitung jumlah bibit pohon 5.709.898 dikalikan 11,6 kg adalah sama dengan 66.234.816 kg atau 66.234 ton. Jumlah tersebut hampir setara atau sebanding dengan kertas yang digunakan dalam pemilu 2024. Hal ini sebagai simbol rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, rasa terima kasih kepada bumi, dan ikhtiar reboisasi terhadap pohon yang berkontribusi untuk pemenuhan logistik berupa kertas dalam pemilu 2024. Saudara-saudara yang saya banggakan, pelantikan secara serentak ini mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk 3 kategori, yaitu 1. Pelantikan secara serentak anggota penyelenggara pemilu terbanyak. 2. Bimbingan teknis secara serentak kepada anggota penyelenggara pemilu terbanyak. Dan penanaman bibit pohon terbanyak secara serentak oleh anggota penyelenggara pemilu terbanyak. Hadirin yang saya hormati, KPU berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pemilih pada kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara. Hal ini ditunjukkan dengan memberikan bimbingan teknis kepada semua atau 7 orang anggota KPPS yang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang hanya memberikan bimbingan teknis hanya pada 1 orang anggota saja. Kami berharap agar anggota KPPS dalam bekerja berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan, kode etik penyelenggara pemilu, bekerja secara profesional, berintegritas, bertanggung jawab dan transparan. Demikian juga anggota KPPS agar bekerja dengan niat kuat untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada KPPS yang telah dilantik. Selamat melaksanakan tugas, semoga selalu mendapatkan petunjuk dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tertanda Hasim Asari. Terima kasih kepada Bapak Haji Syafruddin. Waktu dan tempatnya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya hormati Ketua KPPS SMNS Bapak Faisal, saya hormati Ketua PPK Kecamatan Mes Bapak Amis. Waduh, apa can sarapan berani ya? Can sarapan berani ya? Saya hormati dan anggota, saya hormati anggota PPS Desa Menes. Saya lupa lagi, Ibu troublemaker nih kan gua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita rasakan pada hari ini, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, segala nikmat yang kita rasakan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita wajib bersyukur ya.
Tentunya apabila salah satu nikmat tadi tidak melekat pada diri kita, mungkin pada hari ini kita tidak bisa hadir di acara pelantikan PPS di Sardes. Salawat dan salam semoga terlibat curah juga Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi sayyidina Muhammad. Hadirin yang saya hormati, acara demi acara telah kita lalui. Tadi diawali dengan acara pelantikan anggota PPS Desa Menes. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Tinggali tinarau mukana cerah pada cerah. Berarti tandanya mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan pemilu tanggal 14 Februari bisa berjalan dengan baik. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, tahun 2019, banyak anggota KPPS di tiap-tiap provinsi, di kabupaten dan kecamatan ada parisan. Bahkan juga ada yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa ini? Sebabkan karena memang tidak bisa menjaga kondisi fisik. Jangan main-main di pekerjaan. Pekerjaan ini sangat berat. Bukan nilai upahnya, bukan nilai gajinya, tapi pekerjaan ini pekerjaan sangat berat. Apalagi dari nanti dalam penghitungan suaranya ada hal-hal yang tidak mungkin bisa berakibat ribut. Maka para anggota PPS ini harus bisa menjaga netralitas dalam pemilihan umum ini. Tentunya saudara-saudari punya pilihan, tapi jangan sampai menimbulkan masalah di masing-masing RW. Jaga kondusivitas. Pemilu ini harus berjalan dengan sesuai dengan harapan pemilu damai. Jangan karena pemilu sesama anggota KPPSK sampai bentrok. Karena beda pilihan jangan. Beda pilihan boleh, tapi jaga persatuan dan kesatuan. Dan mudah-mudahan insya Allah pemilu tahun 2024 bisa berjalan dengan kondusif, aman dan baik. Saya juga mengucapkan selamat kepada para anggota PPS yang telah dilantik. Semoga nanti dalam bekerja bisa menjalankan tugasnya dengan baik, bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan netralitas, tidak mendukung salah satu calon, tidak mendukung salah satu presiden, harus netral. Kalau tidak netral nanti itu ada masalah. Siap Bapak Ibu? Ibu Ripang Cicing siap? Jaga netralitas demi Desa Menes juga. Jangan sampai ada hal yang tidak kita inginkan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadana wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam aqidah wa ja'ala al-Qur'an imamah wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah lil alamin rahmah wa ja'ala Indonesia wa bi Pancasila falsafah wa di undang-undang dasar sah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah alladzi balagha risalah wa adiyata al-amanah wa nasahul al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadah. Amma ba'du, inna fatahna laka fatham bina al-ayah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-hadis. Pertama-tama yang saya hormati Ketua dan anggota PPS Kecamatan Desa Menes, sekretariatan yang saya hormati pula
yang saya muliakan Bapak Kepala Desa Cep, terima kasih Pak sudah menghadiri, serta yang saya hormati PKD Desa Menes, serta yang saya hormati dan yang saya banggakan PPS se-Desa Menes. Perlu diketahui, salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan tobat pula kita selaku umatnya ila yaumil kiamat. Perlu diketahui bahwasannya berkaitan dengan masalah kepemiluan itu tidak terlepas dari yang namanya masalah aturan hukum pemilu atau yang namanya undang-undang. Karena kita hidup di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Jadi kalau kata ulama itu, negara Pancasila itu sebagai negara Darul Ahdi wa Syahadah, atau persaksian yang kita sebagai warga negara ikut mengisi atau berkontribusi di dalamnya. Dalam pemilu ini kita mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45, di mana di pasal 2 itu tertuang bahwasanya kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui undang-undang. Serta di Undang-Undang Dasar juga di pasal 22E di ayat 6 bahwasanya pemilu DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dilaksanakan 5 tahun sekali dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Serta kita juga berpatokan kepada hukum pemilu, yaitu Undang-Undang 7 tahun 2017, Junto Undang-Undang 7 tahun 2023, yang mana di pasal 3 yaitu ada 11 asas penyelenggara pemilu yang harus kita pedomani, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, profesional, proporsional, akuntabilitas, tertib, dan lain sebagainya. Ya. Serta Bapak Ibu ini adalah bagian dari KPU, ya. Karena di pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 bahwasanya KPU RI terdiri dari KPU provinsi, KPU kabupaten, PPK Kecamatan Menes, PPS, KPPS, dan Panitia Pemilihan Luar Negeri. Jadi wajah pemilihan di tingkat KPPS ini adalah wajah KPU, karena Bapak Ibu yang melayani langsung pemilih, bukan kami ya, tapi Bapak Ibu. Jadi sukses dan tidaknya itu ada di tangan Bapak Ibu yang sudah dilantik. Gitu. Jadi ketika Bapak Ibu dilantik harus siap dengan konsekuensinya. Ya, jadi berangkat jam 6 besok, pulang jam 9 pagi besoknya itu adalah bukan hal yang aneh. Karena kemarin kami melaksanakan simulasi di Kadohejo dengan DPT-nya itu hanya 161, itu beresnya itu sampai jam 12 malam, sampai Sirekap. Itu hanya segitu. Apalagi ini ada yang 290, ada yang 300, itu dilaksanakan dengan normal, tanpa ada interupsi saksi, tanpa ada interupsi dari PTPS dan lain sebagainya. Ya. Jadi tahun 2019 juga lumayan banyak yang beres pagi ya, jadi harus dipersiapkan juga mental dan kesehatannya. Kita juga mengacu pada PKPU nomor 8 tahun 2022 tentang tata kerja penyelenggara pemilu, di mana di pasal 16 di situ tertuang tentang pasal 19 tertuang tentang tugas, wewenang, dan kewajiban Bapak Ibu sebagai penyelenggara pemilu, boleh dibaca di pasal 19 ya. Serta kita mengacu juga di PKPU nomor 25 tahun 2023 yang terbaru tentang tunsura, serta surat edaran KPT KPU nomor 66 tentang tunsura juga, serta kita mengacu juga di PKPU nomor 16 tahun 2023 tentang logistik, yang mana logistik yang masuk ke kotak, yang di luar kotak itu ada di PKPU nomor 16 tahun 2023. Nanti dibaca-baca, nanti di-share ya, supaya kita bisa memahami secara holistik ya, menyeluruh, tidak parsial, tidak setengah-setengah ya, biar nanti kita sukses bersama seperti itu. Karena perlu diketahui Pak Lurah, Menes ini adalah
barometernya Pandeglang. Dan dari 35 kecamatan, Menes itu diberi tanda merah sebagai kecamatan yang rawan. Yang bukan yang rawan, yang sangat rawan. Ya, Menes itu sangat rawan sekali. Dari 35 kecamatan, Menes yang sangat rawan. Dan dari 12 desa itu yang rawan itu diantaranya Menes dan Purwaraja. Karena jumlah penduduknya lumayan, banyak tokoh politik dan lain sebagainya. Karena yang dihadapi Bapak Ibu itu adalah nanti 18 saksi partai politik, 24 saksi dari DPD, 3 saksi dari Presiden dan Wakil Presiden, tim pemantau dan PTPS. Artinya Bapak Ibu harus menyiapkan, harus mengetahui juklak-juklik sebagai penyelenggara pemilu. Jangan sampai istilahnya kuek gitu dengan istilahnya. Nanti insya Allah kita juga siap untuk memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu. Tapi insya Allah kami yakin dan percaya bahwa ini hasil rekrutmen yang terbaik KPSL-nya. Jadi saya teringat sebuah hadis ya yang berbunyi idza usdidal amru ila ghairi ahlihi famtadir sama. Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Itu wasiat Nabi berapa ribu tahun yang lalu, tapi kami yakin dan percaya bahwasanya itulah KPPS yang terbaik yang siap untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu khususnya di tingkat KPPS ya. Ucapkan selamat juga, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu ya, dikuatkan segala mental dan kesehatannya, harus siap tempur ya, tidak boleh cengeng ya, harus kuat karena Muslim yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada Muslim yang lemah. Al-mu'minun qawiyyun khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin dhaif. Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi harus siap. Jadi tadi berdiri ya langsung duduk. Jadi harus tegap aja gitu karena nanti di hari amal mungkin Bapak Ibu lebih hadang dinakir gitu kan menghadapi interupsi. Nanti Bapak Ibu kalau ada permasalahan juga harus siap-siap juga nanti dipanggil oleh PPS. Ketika ada permasalahan di KPPS yang belum selesai harus siap juga dipanggil kecamatan memberikan keterangan. Makanya kami dari PPK berpesan kalau ada permasalahan di KPPS selesaikan di KPPS. Jangan dibawa-bawa ke desa, apalagi dibawa ke kecamatan. Karena kalau tidak selesai permasalahan itu nanti menguap ke atas dan jadi repot juga. Jadi tolong komunikasi, jaga kekompakan dari 7 KPPS ya. Mudah dibagi ya tentunya ya. Mudah dibagi sebagai ketua dan lain sebagainya. Kuasai juga teknologi informasi. Nanti kan ada Sirekap ya. Dari KPPS itu ada yang menggunakan aplikasi Sirekap 2 orang, tapi yang satu yang menggunakan, yang satu itu untuk cadangan ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fatul qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffiqu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhim sultanik. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Mu sehingga pada hari ini Kamis 25 Januari 2024 bertempat di Aula Desa Menes, kami dapat melaksanakan pelantikan Ketua KPPS untuk pemilihan umum tahun 2024 dengan tertib dan aman dan lancar. Ya Allah yang Maha Perkasa, berikanlah kekuatan kepada kami dalam mengemban amanah ini tanpa ada halangan rintangan yang akan menghambat perjalanan kami dalam melaksanakan pemilihan umum tahun 2024 ini. Ya Allah yang Maha Mulia, yang menguasai alam semesta ini, jadikanlah kami sebagai penyelenggara pemilu yang senantiasa mendapatkan ridho dan lindungan dari-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami manusia yang berguna bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.